Terima kasih, kita lanjutkan. Masih bersama dengan Pak Nyoman Sebudi. Pak Nyoman, tadi kan disebutkan bahwa modus operandinya ini macam-macam gitu Pak ya. Iya. Dan kalau tidak salah tadi ada perubahan juga. Tapi kalau secara ini modus operandinya yang sekarang bagaimana sih Pak? Terutama ini kan masa pandemi. Tadi kan pikiran kita masalah pandemi ini kan landai-landai aja, kegiatan masyarakat dibatasi. Tapi ternyata pengungkapan luar biasa. Cukup besar ya. Besar sekali Pak, di atas 5 kilo kan. Ini pencapaian saya kira. Tapi kalau kita bicara tentang modus operandi, terutama untuk di Badung Pak. Ini bagaimana sih Pak pengalaman dari BNN K Badung? Baik, terima kasih Mas Bambang dan para pemirsa Kompas TV. Jadi untuk modus operandi penyelundupan narkoba ke wilayah Bali dan khususnya Badung yang selama ini kita lakukan pengungkapan ya. Yang pertama itu adalah melalui jasa paket barang. Sekali lagi saya sampaikan bahwa antara pengirim dan penerima terkadang tidak saling mengenal. Jadi tidak saling mengenal, dia hanya mencantumkan nomor telepon ya dan alamat palsu yang dicantumkan di dalam satu paket barang tersebut. Yang kedua, tidak serta-merta ketika barang atau narkoba ini kita ngomongkan jenis ganja ya. Tidak serta-merta ketika berada di dalam suatu karung ya, itu dikemas di luarnya itu adalah isinya pakaian-pakaian bekas. Jadi agar untuk bisa mengelabui daripada pemeriksaan ya, pemeriksaan awal. Jadi kalau pihak jasa paket mungkin kalau ngelihat itu ya, oh dilihatnya pakaian bekas. Ternyata di dalamnya itu ada hampir 9 paket, 9 kilo untuk jenis ganja. Nah itu kalau modus operandi yang jenis narkoba ganja. Jadi ya. lihai juga mereka ini ya. Oh, mereka itu pasti 1001 cara ya. Ketahuan wilayah untuk melalui jasa paket barang, dia kirimkan melalui kurir. Ya, kurir bisa melalui bandara. Melalui yang seperti tadi saya sampaikan, melalui sendal, ya. Sendal ditaruh sabunya, kemudian kita tangkap. Kemudian bisa juga melalui pelabuhan laut. Ya, pernah kita melakukan penangkapan di pelabuhan Padang Bayi. Oke. Ya, Dibawa nih Pak. Iya sama juga, kurir, oleh dibawa. kurir. Ya, kalau kita sebut kurir ini adalah banteng, ya, bantengnya mereka. Jadi hanya menerima upah dari ongkos pengiriman barang secara langsung. Mereka setelah berada di sini, mereka nggak saling mengenal, hanya tahu nomor telepon yang harus dihubungi. Tapi kurir ini tahu kalau barang itu. Sebagian pasti tahu, bagian besar pasti tahu. Makanya dia sudah komplotan lah berarti. Sesuai dengan upah yang dia terima. Ya, kalau cuman bawa barang cuman kecil tapi upahnya besar, pastinya dia harus curiga barang apa yang dia bawa, ya. Seperti itu. Namun yang perlu diwaspadai bahwa pengungkapan yang dilakukan ini juga tidak serta-merta membuat kita itu tidak berinovasi. Tentunya modus-modus seperti itu tidak selamanya akan dipakai oleh para bandar dan pengedar. Pasti modus-modus yang lainnya juga yang lebih sulit, yang lebih rumit, ya, yang mereka anggap bahwa penyidik dalam hal ini kepolisian maupun dari BNN akan menemui kesulitan. Seperti sekarang sudah mulai contohnya pengiriman melalui online, media sosial. Ya, dia mengirim atau menyamarkan suatu barang, memesan suatu barang yang dalam tanda kutip narkotika, tetapi dia samarkan namanya. Nah, ini juga akan menyulitkan bagi para penyidik atau bagi para aparat kepolisian. Oleh karena itu kita terus mempelajari daripada modus-modus yang baru. Pernah ada pengungkapan Pak Nyoman terkait dengan mereka yang dengan online ini? Pernah. Pernah. Tapi dulu ya, kalau kita katakan udah pernah diungkap oleh BNN Provinsi Bali. Jadi penangkapan ketika melibatkan pelajar mahasiswa yang berasal dari Buleleng. Ya. Itu juga pernah. Memang jual belinya melalui online, media sosial tadi. Online. Ya, dia pesannya via online. Ya, via online. Jadi setelah dikirim ya, ada jasa paketnya yang mencurigakan ya, itu mereka lapor, kita cek, ternyata itu narkoba. Ya. Namun strategi yang perlu kita sampaikan Mas Bambang, bahwa strategi dari BNN ya di dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini sebenarnya kita kategorikan ada 3. Yang pertama itu adalah strategi soft power.
Jadi pendekatan-pendekatan yang kita lakukan melalui kegiatan-kegiatan pencegahan, melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Jadi unsurnya di sini adalah seksi P2M, pencegahan dan pemberdayaan. Bagaimana melakukan pencegahan? Ya melalui KIE itu, ya komunikasi, informasi, edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi ini ya. Sosialisasi kepada sifatnya masyarakat. pada masyarakat. Nah sekarang masa pandemi kita lebih menonjolkan kepada media online, ya memberdayakan, kita membentuk ya duta-duta anti narkoba, ya kan. Jadi mereka membentuk agen-agen pemulihan yang sekarang ini ada, yang kita kategorikan sebagai agen perubahan untuk merubah mindsetnya daripada generasi-generasi milenial kita. Jangan pernah terbuai oleh narkoba. Kemudian rehabilitasi. Nah ini yang selama ini rehabilitasi takut masyarakat, ya. Padahal rehabilitasi kalau dia datang masyarakat jangan takut untuk rehabilitasi. Datang ke BNN tidak ditangkap. Oh, tidak ditangkap. Yakin ada ya, Pak? 3 keuntungan. Oh yakin, ini, nah, jamin. Jadi kalau orang itu datang, BNN terbuka pintunya. terbuka pintunya untuk memberikan pelayanan. Justru itu yang kita lagi galakkan. Rehabilitasi ini harus bisa menyentuh ke yang terdepan, penyalahguna atau korban penyalahguna. Jadi jangan takut untuk datang ke BNN. Anda tidak akan ditangkap. Yang kedua, privasi terjaga. Jadi nama-namanya ini tidak akan disampaikan ke siapapun juga, kecuali oleh konselornya. Yang ketiga, gratis, tidak dipungut biaya. Ya, ini jadi nggak usah takut. Saya himbau untuk masyarakat untuk tidak takut untuk datang ke BNN. Anda tidak akan ditangkap, tidak akan ditahan, tidak apalagi dipenjara. Tapi bila mana Anda tidak datang ke BNN, ditangkap oleh aparat, maka aparat sudah melakukan upaya hukum, penegakan hukum, maka selesainya juga secara hukum pastinya. Nah, ditahan, mana yang tinggal dipilih, mau ditahan atau direhab. Rehab ini supaya boleh dikatakan sembuh lah ya, meskipun tidak 100%. Iya, memulihkan para pecandu, memulihkan para penyalahguna. Oleh karenanya Mas Bambang, jadi kita ada IBM. Namanya IBM itu adalah intervensi berbasis masyarakat. Kita upayakan nanti semua desa itu ada, Pak. IBM ini adalah caranya menyentuh secara soft. Jadi jemput dari masyarakat atas kesadarannya sendiri, menyentuh para pecandu penyalahguna yang sudah keluar dari penjara. Jadi melakukan pendekatan, barangkali dia lebih lepas. Nah, dengan kita sebagai pembinanya. Ya, IBM, kemudian ada agen pemulihan yang seperti tadi kita sampaikan, Mas Bapak. Baik. Nah, ini soft power sudah. Soft power, hard power ini jelas kita mengutamakan pemberantasan. Ya, kita pemberantasan, kita melakukan mapping terhadap wilayah-wilayah rawan narkoba, kita mapping terhadap para bandar, para pengedar yang sudah keluar masuk sel tahanan, ya. Kita juga mapping terhadap jenis-jenis narkoba yang kemungkinan akan masuk ke wilayah kita, dan utamanya yang sekarang memegang peranan itu adalah jenis narkoba jenis ganja. Nah ini mendominasi, ya mendominasi karena ganja, yang kedua baru sabu, ya jenis sabu. Jadi bukan sabu-sabu ya, kalau sabu-sabu ketoprak gitu. Ganja ini relatif lebih murah mungkin ya? Lebih murah ya. Akhirnya itu yang lebih marah. Ya. Jadi kenapa ganja? Satu ya lebih murah ya. Kemudian yang kedua penyelundupannya mungkin bagi mereka itu dianggap tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit. Kalaupun ditangkap kerugiannya tidak terlalu besar. Ancamannya? Ancaman sama. Jenis-jenis narkoba sama. Cuman efeknya yang berbeda, dampaknya yang berbeda. Ya. Kalau ganja itu justru untuk membuat rasa relaksasi. Biasanya biar pingin dia tidur ya. Ingin dia istirahat dengan tenang. Makanya yang kita tangkap itu dua kali. Yang pertama 6 kilo, yang kedua adalah 9 kilo. Itu pelakunya adalah pelatih surfing. Pelatih surfing. Jadi mereka melatih dalam 1 hari, mereka akan butuh capek fisiknya. Malamnya dia nggak bisa tidur. Ya, jadi setelah itu dia pakai ganja. Menggunakan ganja untuk relaksasi. Kemudian dia akan istirahat. Berbeda dengan sabu. Kalau sabu dia mampu melek 1 sampai 2 kali 24 jam.
Jadi dibutuhkan, makanya ini pekerja keras. Ya, pekerja keras. Jadi dia stres terhadap pekerjaan, dia membutuhkan target pekerjaan harus selesai, makanya dia harus mulai menggadang. Baik. Nah, ini Pak Nyoman, nanti kita akan lanjutkan. Ini menarik. Kemudian kan kalau ada permintaan, jadi penawaran juga tinggi. Demand and supply ya. Nah, ini kemudian mereka ini dari mana sih mereka ini dapatnya gitu ya Pak Mani? Ya. Nanti Pak ya, kita lanjutkan ya. Baik saudara, jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini.